kasih teman-teman fotografi from home udah memberi kesempatan yang kedua kali kembali untuk mengisi cerita tentang keindahan alam Sumbawa Barat. Sebenarnya Sumbawa Barat ini butuh di-explore sama teman-teman fotografi. Nah, kegiatan kenapa saya untuk mengajak teman-teman selebgram untuk bisa menceritakan bagaimana keadaan Sumbawa Barat seadanya kayak gitu. Nah, kalau kita tarik dari Pelabuhan Putu Tanu sampai bagian Sekongkang, ini pasir putih sama air terjun, daerah perbukitan, negeri di atas awan juga. Nah, di Sumbawa Barat ini sangat banyak apa yang kita inginkan untuk mengeksplor, tergantung dari niat. Bagi teman-teman yang mau foto human interest, kita bisa konsep apa yang kita harus. Halo? Ya, nyaman. Ya. Halo? Ya. Soalnya lambat-lambat suara saya ini. Kedengaran ya? Ya, bersih man, aman. Oh iya, oke. Nah, di Sumbawa Barat ini banyak yang belum terekspos kayak gitu, baik di dunia maya, terus teman-teman jurnalis juga belum bisa menceritakan kayak gitu. Nah, di Sumbawa Barat ini sangat membutuhkan teman-teman yang hobinya fotografi kayak gitu untuk bisa membantu mengekspos Sumbawa Barat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan malam ini, Andi. Nanti mungkin saya bisa menceritakan tempat-tempat yang kita hunting bareng kayak gitu. Mulai dari Putu Batu yang hari pertama, terus ke air terjun juga, ke Desa Mantar, terus ke Tuananga yang Pohon Galo. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Mas Lukman, dan tidak lupa kebudayaan yang ada di Sumbawa Barat juga patut teman-teman capture, karena pada saat datang ke Sumbawa Barat, karena di situ yang unik itu adalah barapan ayam ya. Jadi itu ayam yang diikat berdua terus disuruh balapan gitu loh. Suruh balapan, kalau di Jawa mungkin namanya balapan, tapi di sana nyebutnya barapan. Di sana juga ada namanya barapan kebo. Itu mungkin sama dengan Patu Jawi juga, dengan balapan kebo atau sapi lainnya, kurang lebihnya sama. Cuman kalau saya lihat, kalau yang kita lihat di kayak Patu Jawi itu mungkin pelaksanaannya tidak apa ya, kadang-kadang ada yang menyakiti hewan, tapi kalau yang Sumbawa Barat itu kemarin saya lihat itu murni tidak ada yang cerita-cerita miris yang hewan harus dikasih balsem atau apa, enggak. Jadi semuanya berjalan natural dan itu sangat ramai sekali itu, dan hebatnya lagi itu dilaksanakan setiap minggu di hari Minggu. Jadi kalau balapan ayam itu dilaksanakan setiap Sabtu, kalau balapan kebo itu setiap minggu di hari Minggu. Jadi sebetulnya kalau kita ke sana kapan aja bisa dapat momen itu, di weekend ya, Sabtu Minggu, dapat balapan ayam dan balapan kebonya gitu. Itu dari saya. Kak Mata mau menyampaikan sesuatu dulu sebelum saya memutar videonya? Apa ya? Nanti aja deh. Nanti aja ya, saya share video. Iya. Yang pasti pengalaman yang sangat menyenangkan sih, luar biasa alamnya. Nanti berikutnya lanjut. Nanti teman-teman boleh, kalau bertanya boleh langsung ke chat atau nanti boleh raise hand, kita ngobrol santai aja. Oke, udah muncul ya.
Buat saya, ini adalah kunjungan pertama kali ke Kabupaten Sumbawa Barat. Pertama kali saya tiba, saya langsung disambut oleh pemandangan lautan yang sangat indah. Rasanya terbuai manja oleh keindahan bumi Sumbawa Barat. Menjelajah Sumbawa Barat tidak akan pernah cukup dalam waktu sesingkat ini. Sebuah destinasi wisata yang harus dijelajah dan sebuah surga wisata yang tersembunyi. Tidak ada alasan untuk saya untuk tidak kembali. Kalau kamu, tunggu apa lagi? Ayo kita berwisata ke Sumbawa Barat. Oke, itu video yang kemarin. Selanjutnya, monggo Kak Marta untuk menceritakan pengalaman kemarin selama di Sumbawa Barat. Aku share screen ya. Boleh? Ini kelihatan nggak? Kelihatan, udah. Ini laptopku mulai lagi nih kumat. Kok hang? Nggak bisa diklik. Mas Andi. Ya, gimana? Aku ya. Ini kejadian lagi waktu itu. Apa? Aku nge-restart bentar. Oke, siap. Di tempatku soalnya. Sorry. Ini di kalau nge-lag ini apanya videonya? Ya, jadi kemarin ini kegiatan kita lakukan memang di masa pandemi, cuman kita juga menjaga protokol kesehatan, jadi tetap menjaga jarak dan biasa pakai masker, hand sanitizer. Kak Marta? Lukman monitor? Oh, Kak Marta desktop ya? Ya, halo. Ya. Halo Mas Andi. Jadi teman-teman mungkin yang ingin berkunjung ke Sumbawa Barat, ada teman kita Mas Lukman mungkin bisa jadi guide-nya untuk lokasi destinasi mana aja yang bisa atau bagus untuk difoto. Dan kalau kemarin kita berkunjung ke sana, kita melalui Lombok ya. Jadi kita mulai Lombok, turun di Lombok Raya, terus kita naik mobil untuk ke arah ke Pelabuhan Kayangan, dan kita menyabrang dari Pelabuhan Kayangan ke Pelabuhan Pototano itu sekitar 1,5 Pelabuhan Pototano. Pelabuhan Pototano itu sekitar 1,5 jaman, dan itu pakai kapal besar ya, kapal feri yang bisa ngangkut mobil juga. Itu nggak terasa sih dulu 1,5 jam di dalam kapal itu, karena tiba-tiba kita udah nyampe di ujung dan kita udah disambut dengan keindahan Pantai Pototano itu. Di situ ada tempat ikonik yang mungkin banyak
foto-foto yang beredar itu adalah mercusuar. Belum masuk kamar saya. Nah, ini dia. Nggak apa-apa, saya ambil ya. Kita suka pas lagi aku nge-share suka hang komputernya. Sebentar ya. Yang lain. Aman? Amankah kakak? Aman. Maafkan saya. Komputer berkali-kali kayaknya. Ya, kemarin dapat kesempatan bareng Andi dan juga Mas Lukman untuk film Sumbawa. Jelas kok? Suaranya jelas? Jelas. Ya, jadi kemarin itu memang perjalanan pertama kali saya ke NTB dan tepatnya ke Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi nggak kebayang apa yang akan saya ketemuin gitu. Cuma kebayangnya kan yang selama ini mungkin orang banyak dengar adalah Sumba gitu ya, Nusa Tenggara Timur. Dan kayak Sumbawa Barat tepatnya kayak jarang banget orang nyebut gitu. Selalu kalau ngomong Sumba, dan bahkan waktu saya di Instagram pun kayak semuanya nanyanya Sumba ya, bakalan ke Labuan Bajo ya, bakalan ke sini gitu. Jadi selalu identiknya yang adalah Sumba, bukan Sumbawa. Dan akhirnya kemarin saya ada sempat posting juga di Instagram kalau saya kasih lihat peta antara Sumbawa dan juga Sumba gitu. Kalau posisinya adalah berbeda karena saking banyaknya yang bertanya dan menyangka saya masuknya itu ke Sumba, bukan ke Sumbawa. Jadi kemarin itu akhirnya perjalanan pertama saya dari Jakarta ke Lombok dulu. Dari itu Lombok baru kemudian nyetir 2 jam ke pelabuhan, dan pelabuhan akhirnya nyebrang ke Sumbawa Barat. Jadi buat saya sih perjalanan yang luar biasa ya, karena sepanjang jalannya itu dan terutama waktu saat menyeberang ke Sumbawa Barat itu banyak banget sih pemandangan yang menurut saya luar biasa gitu. Dan ini dari island-islandnya aja dari jauh itu udah kelihatan kalau tempatnya itu indah gitu. Buat saya sesuatu yang luar biasa sih, yang jarang banget dilihat sih. Mungkin apa karena saya kurang berjalan di Indonesia, tapi dari sejauh mata memandang sih luar biasa gitu. Kita melihat bukit-bukit dan juga pegunungan itu layer by layer gitu. Jadi itu sesuatu yang pemandangan yang luar biasa. Waktu pergi sih memang agak sedikit mendung gitu ya. Jadi cuacanya waktu itu memang awan tebal, tapi buat saya selalu awan itu bukan satu kendala karena apa ya? Saya berekspektasi semua foto saya harus cetar, langit harus terang, harus biru gitu. Buat saya nggak ada masalah sih langit seperti ini pada saat kita memotret. Nah, kemudian pada saat kita berlabuh di sana, nah ini kayak pemandangannya kayak gini. Jadi kita bisa lihat airnya juga udah kelihatan ya bersih gitu. Kemudian di sini juga semua masih apa ya? Masih sangat asri banget sih. Masih bersih gitu airnya. Dan kemudian waktu itu di sama Mas Lukman. Ini putus-putus nggak sih Mas? Aman ya? Enggak. Makanya sinyalnya agak pada jelek ini. Ya? Nggak bisa masuk. Di aku soalnya kayak agak patah-patah. Terus kemudian pada saat di sana dijemput Mas Lukman, terus kita sempat makan siang di salah satu desa nelayan di situ. Terus kemudian kita pertama ke Poto Batu ya, Mas ya? Poto Batu. Iya, Poto Batu. Batu ya. Jadi ini yang Poto Batu. Ya seperti tadi saya bilang, di hari itu memang awan nggak terlalu cetar, tapi
kita tetap dapat pemandangan yang luar biasa sih, dan ini mungkin salah satu highlight dari Sumbawa juga. Jadi lokasi ini cantik sih menurut saya, dan hanya memang masih bisa dieksplor lebih gitu. Jadi waktu itu memang nggak terlalu lama di lokasi ini, dan rasanya sih masih banyak sih. Kebetulan juga kalau orang-orang yang foto landscape kan selalu suka dengan ombak ya. Kita bisa main motion, kita bisa main slow speed gitu. Dan ini tempat yang menarik sih buat saya, jadi asik gitu bisa main-main dengan ombak. Terus kemudian saya waktu itu malamnya kita nginep di Wells and Wave. Ini lokasi hotelnya. Jadi malamnya kita nggak, tapi ini di pagi harinya. Jadi ini pemandangan di tempatnya mereka. Dan bahkan penginapannya menurut saya sih cantik ya. Jadi kita ngelihat semuanya masih open air, semuanya masih fresh, alamnya masih enak banget. Jadi langit juga masih biru banget. Oke. Cuman kita yang nginep ya, Kak? Koneksi tidak stabil. Kenapa? Cuman kita yang nginep gitu ya. Cuman kita yang nginep. Nah, kayaknya kemarin ada juga yang nginep ya. Apa cuma kita doang ya? Cuman kita doang. Cuma kita doang ya? Kita buka pintu sendiri, buka pintu gerbang sendiri, tutup sendiri, masuk sendiri. Milih kamar sendiri. Iya. Masuk di Mas Lukman kayak yang punya hotel sih. Udah self-service semuanya. Pokoknya milik kita sendiri kalau udah masuk di wilayah Sumbawa Barat. Dan ini sih menurutku harusnya malam-malamnya sih banyak Milky Way yang bisa ngelihat bintang segalanya. Cuma kemarin waktu malam itu memang agak berawan sih. Jadi kita juga nggak nyari bintang. Dan ya pas pagi harinya ya kita bisa lihat ya di sini pagi-pagi sunrise juga mataharinya cantik banget gitu, ngeliatin shadow highlight. Dan di belakang itu pemandangannya adalah ini pemandangan di belakang hotel yang menurutku fotogenik banget, banyak komposisi yang bisa dieksplor, dan apa ya, banyak ya pasir pertama ya udah pasti udah masih bersih banget. Terus juga ini kan banyak petani rumput laut ya. Jadi setiap pagi kalau teman-teman mau cari human interest buat foto human interest juga lebih banyak. Dan awannya itu loh yang nggak nahan ya, saking bersihnya. Ini pakai kamera mirrorless, dan yang ini pakai kamera smartphone karena saya kadang pemalas dan butuh konten buat update langsung, jadi banyak pakai smartphone juga. Jadi saya kebetulan suka banget dengan komposisi vertikal ya. Jadi banyak teman-teman yang suka nanya kenapa saya suka postingnya vertikal, nggak horizontal. Karena kalau buat postingan sosial media, lebih enak memang komposisi vertikal. Saya pribadi juga memang suka dengan komposisi vertikal karena saya bisa main foreground gitu. Jadi kalau dilihat saya punya foto, mostly saya banyak taruh foreground di depan-depan ini. Jadi ini ya memang sukanya kayak gini sih. Dan bukannya nggak ada horizontal, ada juga yang horizontal, tapi memang mostly foto saya banyak yang vertikal. Dan ini detail-detail pasirnya juga, dan ini nggak ada sama sekali dibuang untuk sampah, jadi nggak ada clone out sampah, jadi memang bersih banget, nggak ada sampah sedikit pun. Dan di sini bisa dilihat juga airnya masih bening ya, dan langitnya luar biasa. Dan di pagi hari tuh banyak petani, jadi banyak petani rumput laut yang lagi panen, dan buat saya menarik ya ngeliatin mereka gitu, dan dia bukan sendirian, banyak orang yang ada di sekitar situ. Jadi kalau memang teman-teman di sini buat foto untuk dari human interest, ya mungkin bisa dibilang ini surganya, karena bisa setiap jalan kita bisa nemu banyak banget petani yang memang mereka natural di situ, memang lagi panen gitu. Dan even kalau mau dikonsep pun ya bisa banget gitu. Ini saya nggak konsep, saya cuma ngajak ngobrol doang. Dan ya semuanya
bagus dan ini cepet banget deh. Maksudnya waktu itu saya datang pagi-pagi, Mas Andi masih mandi apa ngapain ya saya lupa. Jadi saya bareng Mas Lukman di belakang dan setelah setengah jam apa sejam ternyata panennya juga udah selesai dan mereka juga udah mulai berpindah gitu dan awan juga udah bergeser. Jadi memang pemandangan pagi hari gitu buat di Sumbawa sih sadis sih. Keren banget. Dan ini nggak pakai apa-apa ya, nggak pakai filter, nggak pakai apa, jepret doang pakai smartphone. Terus kemudian aku lupa kita datang kemana aja, cuma yang saya ingat saya ada pergi ke salah satu masjid, Masjid Agung Darussalam ya, Mas. Ya. Pusat perkantoran di Sumbawa Barat. Nah ini juga cantik banget dan sayangnya saya nggak bawa drone, jadi harusnya pakai drone juga ini bisa cantik banget sih detail-detailnya. Jadi memang banyak tempat yang bisa dieksplor dan juga kita bisa pelajarin gitu sejarahnya. Nah ini saya kemarin coba explore pakai smartphone. Jadi ini beberapa posisi yang memang semua diambil pakai smartphone. Ini juga sama. Ini saya pakai handphone doang. Cuma sayangnya di sini airnya nggak ada. Mungkin mesti minta Mas Lukman sih. Pakai genset ya. Ya. Atau pakai pawang dihujanin gitu. Ya sayangnya itu aja sih. Sayangnya ini nggak ada airnya. Harusnya kalau ada air mungkin bisa dicantik lagi semuanya. Dan kemarin ya saya cuma isi aja sih cari komposisi, terus kemudian coba cari foreground kayak gitu. Nah ini ya udah pasti sih ini salah satu destinasi yang wajib dikunjungi ya di Sumbawa Barat ya. Iya, sesuai tulisan yang kita anggap di situ. Nah, terus kita sempat berkeliling juga, jadi berkeliling dari pantai ke pantai, terus terang nggak hafal, karena itu kayak sepanjang jalan itu kita berapa kali berhenti ya? Banyak banget, mungkin ada 4 kali ada ya? 5 kali. Ya, ada 4 kali. Ada 4 kali. Ada ya? Jadi diajak Lukman tuh keliling dari paling ujung sampai ke ujung sisi sebelahnya juga. Aku terus terang nggak hafal namanya, tapi semuanya cantik gitu dan aku bisa ngerasa ini juga masih sangat bersih dan ini bisa dilihat nggak ada sampah sama sekali. Walaupun kemarin di bagian samping-samping banyak kayak kayak batang-batang pohon yang rontok gitu yang ke bawah sama air gitu karena mereka bilang kalau musim hujan biasanya memang lebih banyak ngebawa sampah dan menurutku juga sampahnya masih sangat bisa ditoleransi sih dan mudah-mudahan sih tetap bersih kayak gini sih. Dan ini habis dari spot ini kita ada sempat jalan ke beberapa tempat. Nah ini juga sama aku coba main pakai program. Dan di sini memang agak banyak nih ya, agak banyak kayak kayu-kayu yang bekas-bekas bawaan itu. Makanya aku coba ngakalin secara komposisi pakai daun-daunan ini supaya nggak terlalu ke-highlight di sini gitu. Dan sisanya ini masih ada sedikit sampah, tapi ya benar-benar sampahnya kalau aku bilang masih bisa ditoleransi banget sih. Dan kalau dikelilingin memang semuanya cantik gitu, nggak ada cantik menurutku di Sumbawa Barat. Dan kemudian ini juga sama. Ini salah satu, ini pantai apa Mas yang ada kuda itu? Sini ada kuda-kuda liar. Oh, yang ada kuda liar itu di pantai tropikal. Tropikal ya. Ini juga ya cantik nih, jadi pantainya bersih. Kalau dilihat sampahnya juga bukan sampah manusia gitu, masih kayu ada tapi nggak terlalu banyak. Dan ya di hari kedua itu memang cerah banget sih, semuanya cerah. Jadi kita juga motretnya asik banget. Terus, nah ini juga pakai handphone dan Mas Andi ketemu mainan baru.
Di sana masih banyak binatang-binatang yang memang ya masih apa ya, masih bener sih, nggak, ini binatangnya juga piaraannya Mas Andi, fotogenik banget ya, fotogenik banget, jadi bisa dimainin juga dia ya udah gitu, masih jalan-jalan biasa, dan bisa dilihat ya pasirnya juga ya bersih banget gitu. Itu ada yang nanyain Ranar itu. Dan Ceritain Cik yang apa? ceritain yang motret kepiting pakai ND dong Cik. Ya, hasilnya gimana? Oh iya. Jadi Mas Andi waktu motret ini, aku tuh nggak bawa kamera DSLR, jadi cuma benar-benar bawa smartphone aja. Dan si Mas Andi tuh kayaknya bekas low speed-an ya. Iya. Sebelumnya kayaknya dia slow speed-an, dia pakai ND dan GND. Apa ND doang ya? ND doang ya? GND. GND ya. Ya. Jadi potret itu masih pakai filter, jadi luar biasa. Dan aku nggak tahu sih lensanya lensa apa tuh Mas. Ya, ini tak cari. Lensanya masih lensa. Dan emang si kepiting itu lucunya juga dia apa ya? Di foto ya, jadi kayak nggak pergi-pergi gitu dari kita. Jadi muter-muter, terus dia kayak posing ngadepin kamera. Jadi, dan ya masih banyak binatang-binatang lucu di bawah. Terus ini salah satu ini salah satu destinasi yang sebenarnya kita nggak sengaja ketemu. Keren. Villa apa ya, Mas? Villa kita. Kita ya. Kita. Kita memang nggak nginep di villa itu, cuma waktu perjalanan ke sana kita nemu spot ini. Dan pas jalan balik ternyata pas lagi langitnya cerah banget gitu. Jadi akhirnya kita turun ke situ buat motret ini sih. Dan ya pemandangan belakangnya juga masih, walaupun di sini ya gimana pun juga alam pasti ada apa, tapi masih relatif masih bersih. Belakangnya Rinjani itu. Dan di sini iya, Rinjaninya di belakang. Keren. Nah ini aku yang lagi parkir. Ini spot banyak spot yang kita nggak rencanakan ya Mas ya. Ya betul. Kita rencanakan improvisasi aja gitu. Tadinya airnya tinggi, jadi masih kita nunggu pasang dikit ya Kak, karena nunggu untuk apa? Untuk airnya ini biar bisa di slow motion. Iya. Jadi karena kita nggak ada rencana, selagi kita sebelumnya memang airnya lebih rendah ya. Ketika pas sunset ini memang dia pas lagi mulai pasang, jadi ya cukup cantik sih, masih bisa diakses gitu semuanya. Dan besok paginya kita lihat lagi memang udah surut lagi gitu. Jadi memang ya mesti landscape memang harus tahu tentang itu apa pas surut. Jadi memang kebetulan ya kemarin kita pas di momen yang tepat. Lalu kemudian pagi yang itu kita diajak sama Mas Lukman ke apa? Mantan. Iya, Mantan. Main Mantan. Jadi iya, ini juga di sini gimana Mas? Di sini kan yang dikenal sama teman-teman traveling kayak gitu negeri di atas awan, tapi kita nggak bisa mendapatkan awannya, kan badai pas kita pergi ke sana. Sampai kita ngorbanin buat timeline pakai ember juga segala. Iya, jadi kemarin waktu kita memang pagi-paginya kabut banget, bahkan kita nggak bisa ngelihat ini. Tapi Mas Andi, tahu saya ada time lapse yang keren banget tuh. Jadi dapat apa kabutnya lebih cakep. Saya kemarin ada coba jepret pakai 50. Ini
layer-layernya memang sih kalau buat teman-teman yang suka berburu kabut ya. Jadi banyak meriang kayak gini deh. Dan ya karena saya kemarin nggak bawa lensa tele, jadi semua jepretan saya kebanyakan lensa wide. Gitu. Dan ini memang momennya harus sabar nunggunya sih kita datang ya. Jadi kayak matahari keluar, kebuka, ketutup. Jadi kayak ya tunggu aja sih. Tapi ya worth it sih, worth it ditunggu. Gitu. Nunggu sampai hujan ini. Iya, akhirnya hujan. Dan ya tempat ini enak banget sih. Time lapse yang kayak Mas Andi kemarin, walaupun saya tidak bawa alat. Time lapse asik sih karena kabutnya bergerak cepat banget. Jadi bentuk time lapse-nya juga cakep di sini. Di sini juga bisa camping ground juga. Teman-teman masyarakat di Desa Mantar ada penyewaan kayak gitu. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung kayak gitu ke Desa Mantar, di sana bisa camping ground juga di tempat take off. Oke. Dan terus waktu kita jalan pulang, yang menarik di sana adalah sapi ya. Terus terang ini highlight banget kalau buat saya sapi dan bau di bawah. Karena mereka kayak bisa diketemukan di mana-mana. Dan bisa jadi apa ya, bukan human interest ya, sapi interest. Jadi satu objek yang memang menarik buat difoto sih menurut. Jadi karena mereka juga bebas ada di alamnya, lalu kemudian kita bisa temuin di mana-mana gitu, jadi sesuatu yang menarik. Dan di tempat ini kenapa jadi lebih menarik, karena kabutnya masih cukup tebal waktu kita jadi turun dari Mantar, kita masih ketemu kabut tebal, dan si Mas Andi nggak sengaja lihat ada satu orang ya waktu itu, Mas Andi yang dapat file lebih bagus tuh ya, ada satu orang di bawah kayu, dan ya masih bisa buat konsep yang indah sih menurutku. Dan kemarin karena Mas Andi yang dapat, akhirnya kita meminta model kita. Mas Taka. Jadi Mas Taka kita jadi model, suruh buka baju dan bawa kayu. Berulang-ulang lagi. Iya, ini jadi ya kemarin karena kita ngelihat kabutnya menarik, jadi kita coba bikin konsep aja gitu. Mungkin kalau lebih well prepare sih lebih bagus lagi sih ya. Apa? Karena pada saat turun dari Mantar itu memang masih kabutnya sih luar biasa cakep. Masih di tempat-tempat yang bisa dibuat foto konsep. Makanya masih banyak banget diekspor di sini. Terus mungkin itu yang saya agak sedih ibu ini ya sebenarnya. Jadi saya nggak tahu waktu kemarin datang katanya penenun itu di sana tinggal 2 orang ya, benar nggak sih Mas? Kalau menurut si Mbak di sana. Jadi penenun tinggal 2. Kenapa? Kalau penenun di Desa Kertasari ini kan dia temui dia itu kan pas air pas. Kalau air surut bisa kita temui dia karena aktivitasnya mereka itu kan selalu jadi petani rumput laut kayak gitu. Kita pastikan dengan cuaca juga. Ya, yang pasti kemarin saya sih berharap memang bisa ngeliat kain khasnya Sumbawa Barat gitu ya, karena seperti kita tahu juga kain itu tenunnya kan memang jadi satu highlight banget, jadi satu highlight yang kayak semua orang Sumba selalu mau pakai kain tenun Sumba. Gitu. Tapi kemarin kan kita nggak menemukan sama sekali gitu, nggak menemukan kain yang memang yang udah jadi gitu, dan mungkin itu jadi buat saya sih
kita datang ke sana belum tentu bisa menemukan kain tenun tersebut gitu. Dan kalau ditanya sama si ibunya kan dia bilang, ya kalau kita jualan, dia bilang seminggu dia bikin, seminggu apa sebulan ya? Bulan ya? Bulan. Satu bulan. 1 bulan dia bikin, terus baru bisa dibayar 3 bulan atau aku lupa deh. Ya makanya itu Pokoknya 1 bulan, Mbak. Hah? 1 bulan. 1 bulan. Ya, jadi intinya tuh mereka lebih bergantung akhirnya pada penghasilan dari itu gitu. Jadi kalau buat aku sih itu antara pelestarian sama penghasilan gitu, itu kan sesuatu yang bertolak belakang akhirnya gitu, dan akhirnya memang kayak culture harus dikorbankan karena mereka membutuhkan makanan gitu. Jadi ya kalau buat aku sih mungkin mereka juga butuh apresiasi dari orang-orang luar gitu ya, maksudnya dari turis atau siapapun yang bisa melihat hasil karya mereka ini sebagai sesuatu yang luar biasa gitu. Dan ya kalau ngelihat kayak gini kan kayak makin lama yang anak-anak mudanya nggak akan menurut lagi, dan kan culture dari ini kan bisa hilang. Iya memang prihatin sih kalau, tapi mudah-mudahan sih ke depannya sih tetap mereka bisa dapat dapat perhatian karya mereka kain tenun. Dan kayak kemarin juga saya tanya ada kain mangga kan mereka bilang sudah di kota, dan kalau saya pernah diskusi sama teman-teman yang memang kita itu kan mereka bilang penenun ini kan mereka tidak pernah mendokumentasikan hasil karyanya mereka. Jadi hasil mereka bikin ya udah dijual dan nggak ada dokumentasi apa. Dan itu rasanya prihatin sih. Maaf kayak suaranya putus-putus ya suaranya. Terus Ya, sinyalnya mungkin apa ya? tes. Coba ya. Padahal sudah dikonek ke aku iPhone-ku juga lagi kayak apa ya? Saya naik turun nih, pada yang banyak yang bilang nih di chat nih banyak suara mata naik turun kurang jelas, naik turun Cik. Ya. Kurang digoyang. Ya naik ke atas genteng aja. Itu jadi ada moodnya kemarin itu. Jadi kemarin itu quote-nya dari Mas Andi ya? Iya, jadi Blukman itu. Jadi itu gara-gara kita dari petani rumput laut itu kan rumput laut itu semakin ombaknya semakin besar itu dia rumput lautnya semakin cepat berkembang dan besar gitu loh. Jadi si ibu itu yang yang manen rumput laut itu kemarin bilang gini, kalau semakin digoyang semakin besar. jadi semakin digoyang semakin besar. Nah, itu jadi ketawa semua kemarin. Jadi quote hari itu adalah semakin digoyang semakin besar. Ternyata rumput laut itu kalau semakin ombaknya semakin besar, itu semakin besar itu jadi rumputnya semakin besar, semakin panjang gitu loh. Nah itu jadi petani rumput laut di sana kemarin. Istimewa. Oke Kak, dilanjut Kak. Ya, sekarang lebih jelas belum? Semoga lebih jelas. Iya, udah jelas. Oke. Ya, jadi yang tadi saya bilang soal si menenun ini, alangkah baiknya sih kalau mereka juga dapat perhatian dari semua ya, bukan cuma dari mereka aja, tapi juga kita para turis yang dari luar, sehingga mereka tahu apa yang kita karyakan itu yang meaningful mereka. Ini masih putus-putus ya? Udah enggak, Mbak? Enggak ya?
Nah ini kita juga waktu kemarin ketemu lokasi yang diculik sama Mas. Kita tanpa tahu kita harus kemana. Jadi tahu-tahu udah gila aja gitu kayak parkir tempat lalu kita jalan ke bukit properti orang. Jadi yang kita nggak tahu ya udah kita masuk ya udah manjat bukit-bukitan ini dan kita dapat view yang seperti ini sih. Jadi view-view yang masih sangat asri. Jadi banyak spot-spot yang sebetulnya kalau kita jeli dan kita bisa mencari momen yang pas, mungkin akan dapat foto-foto dengan keindahan yang luar biasa. Karena kalau kita ngomong sunset dan sunrise, mungkin di Sumbawa Barat ini adalah surganya ya. Jadi Surganya. ya ini kita kayaknya kalau saya berandai-andai waktu itu, waktu kita naik mobil gitu, terus saya lihat pantainya indah sekali, terus saya lihat ada di belakang itu ada bukit-bukit itu, saya membayangkan kalau ini pas sunrise atau sunset, terus kondisinya kayak gitu pasti akan indah sekali gitu loh. Cuman waktu itu karena kita siang dan kita harus masuk ke tempatnya orang dan itu dipagar gitu, kita asal jalan aja dapat ini gitu. Iya. Jadi mungkin nanti itu. Nah, Mas Andi, halo, Ya gimana? nah di Pantai Mall ini, di sini tempat teman-teman surfing. Nah itu apalagi Di bawahnya itu Mas Andi. keren nih harusnya. Nah, kebetulan kemarin kita mau konsep foto surfing kan, cuma teman-teman yang ngikut kontes di Lombok Tengah, semuanya berangkat semua gitu. Iya. Ya betul. Okay. Jadi pas kita mau setting untuk motret surfing, ternyata di Lombok itu ada acara kompetisi surfing ya. Jadi teman-teman yang Sumbawa Barat ini pada ikut kompetisi di Lombok. Ini keren banget nih dari atas bukit ini, wah kelihatan semua nih, keren ini. Dan kita jalan aja nggak mau referensi siapa-siapa, ya nggak Marta ya. Ini benar-benar banyak sih, masih banyak ya spot-spot kayak gini yang hidden spot gitu loh yang nggak ketahuan di mana. Betul. Ini pantai. Nah ini kemudian di ini Pantai Moro. Pantai Moro. Kan? Oh yang Pantai Moro. Bukan. Oh yang tadi. Iya. Ya, Aimual itu air terjun dia. Iya. Iya. Nah ini salah satu air terjun. Katanya masih banyak ya sebenarnya, masih banyak air terjun di sana ya. Iya. Iya masih banyak. Kalau air terjun di Sumbawa Barat ini kan dia musiman dia. Enggak selalu efektif dengan selalu ada air kayak gitu. Dia musiman. Oh, okay. Dan ya ini salah satu air terjunnya memang sih nggak airnya nggak sebanyak yang waktu Mas Lukman kasih lihat ya. Ini iya, pas saat saya survei itu saya survei kan tanggal 28 November. Iya, ini lebih sedikit tapi tetap masih bisa dibilang masih cantik banget. Jadi lokasinya juga masih bersih dan relatif gampang diakses sih, nggak susah buat diakses. Ini airnya lebih mending daripada yang kita berangkat bareng-bareng teman-teman PEVA yang pertama. Ya, yang waktu itu agak lebih kering. Iya, ini air terjunnya ya saya demennya karena gampang diakses sih. Nggak terlalu di pinggir jalan juga kan. Iya. Dan kemudian si Pantai Galau. Ini apa nama pantainya, Mas? Tuananga. Pantai Tuananga. Iya, Tuananga. Tuananga ya. Nah, ini saya nggak tahu sih. Mungkin kalau airnya lebih tinggi, mungkin akan lebih maksimal lagi sih. Saya nggak tahu pada saat kita datang mungkin
pada saat surut kali ya, belum terlalu tinggi gitu. Tapi memang ya sepanjang area ini salah satu area yang buat saya sih favorit banget sih. Saya demen banget ngelihat ada laut, kemudian ada bukit dan itu bersampingan gitu. Dan kita bisa jalan di tengah-tengah itu sesuatu banget sih buat saya. Jadi cantik dan waktu itu memang pas sunsetnya juga lagi bagus-bagusnya. Jadi trik-triknya. Ini juga salah satu komposisinya. Terus ada di sebelahnya ada pohon lain lagi, jadi pohon yang bentuknya berbeda. Jadi sepanjang jalan itu banyak pohon-pohon seperti ini dan masih bisa dieksplor banget. Kemudian ini hari terakhir, jadi kita ajak ke Gili Balu ya? Iya, Gili Balu, gugusan Gili Balu. Itu kenapa kita bilang gugusan Gili Balu? Dia 8 pulau di situ. Ada Pulau Kenawa, Pulau Kalong, Pulau Namo, Pulau Paserang, terus Pulau Kambing, sama Pulau Ular. Nah, di sini aku tuh salah satu pencinta dermaga kayu kayak gini. Jadi selalu suka sama komposisi seperti ini, leading line gitu. Jadi di sana banyak banget leading line kayak gini dan ya cantik sih ya menurut saya dan ini kalau memang teman-teman suka buat main slow speed juga sebenarnya ini masih bisa banget sih buat dan di bawah juga terumbu karangnya masih sangat-sangat bagus, masih sangat-sangat sehat. Lalu ini juga sama banyak dermaga kayak gini, walaupun turun naiknya agak susah, tapi masih cantik banget. Terus ini ada pulau apa Mas? Lupa. Pulau Kenawa, Pulau Kenawa. Bukan yang ini satu yang ada villanya? Yang tadi yang ada villanya Pulau Paserang gitu. Paserang. Ya, Paserang. Oke. Nah, ini ya masih asri banget sih semua dan bukit-bukitnya. Sayang kemarin waktunya memang agak mepet, jadi kita nggak bisa naik ke semua bukit ini. Lalu kemudian ya, ini pulau apa ini namanya Mas? Nggak hafal. Yang mana? Kenawa. Oh, ini Pulau Ular. Pulau Ular. Benar, ya. Jadi sebenarnya kalau punya waktu yang cukup banyak sih bisa island hopping-nya, bisa loncat-loncat dari satu pulau ke pulau lain dan memang cantik-cantik banget sih. Ini kita kemarin sayangnya waktunya mepet banget, jadi nggak sempat untuk naikin satu-satu gitu. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya mudah-mudahan. Dan si ini Kenawa yang tadi ya harus selfie. Wajib selfie. Jadi ini cantik banget. Kemarin ada teman saya ada yang bilang lebih bagus lagi kalau warnanya lagi kuning ya Mas ya? Iya. Karakternya Sumbawa udah kalau kayak gitu tropis. Oh, itu biasa di mana Pak Mas? Kemarin kita itu di masih kuning. Yang kita datang pertama, ya kan Man? Iya. Yang pertama masih kuning. Oh, iya. Dan ini memang nggak nyangka sih kayak begitu turun dari pulau tahu-tahu wah ada beginian gitu keren dan kemarin agak iri juga sih sama ada beberapa anak muda yang naik-naik ke bukit situ sedangkan kita nggak keburu itu. Kayaknya seru aja sih kalau bisa naik ke atas semuanya. Terus akhirnya kita kemarin yang cuma dinaikin yang terakhir ini satu apa namanya? Pulau Belang. Itu kita naik di Pulau Kambing itu. Itu view-nya ya, itu view-nya ke Pulau Belang.
Pulau Kalau Belang. kalau lebih tinggi lagi kita bisa melihat Laguna. Kemarin karena saya ada accident sedikit, melorot di situ. Iya, kita nggak sampai ke atas. Tapi memang cantik banget sih, dan kayaknya kalau semua pulau itu bisa dinaikin sih pasti banyak view yang menarik ya. Jadi ya kira-kira sih sharing saya sampai sini. Kemarin masih ada beberapa hal tapi belum saya sempat edit. Jadi kira-kira seperti itu. Dari Mas Andi, ada mau menambah? Kalau saya sih nggak ada yang mau tak tambahin ya apa ya. Mungkin tadi kalau mau lihat apa foto kepiting itu mungkin teman-teman agak ngapain ngambil drosotan motret kepiting gitu ya. Saya akan sebetulnya sih nggak istimewa banget, cuman lucu aja waktu kita dapat kepiting itu. Saya share dari. Lucunya karena dia nggak berpindah, itu yang lucu ya. Ya, dia tidak pergi gitu, maksudnya tetap di situ lari-lari depan kita itu, dan dia tidak sembunyi juga. Ya. Udah sehati kepitingnya itu. Ini kepitingnya ini. Jadi itu sebetulnya sih karena saya habis motret untuk landscape, jadi itu masih ada GND-nya, terus tiba-tiba itu spontan aja ada penampakan kepiting itu, terus ya udah kita potret aja. Ya kayak gini ini kurang lebihnya. Itu pakai lensa 14 mili, jadi memang agak wet sih. Ini oke. Ya sebetulnya segini ini saya crop tadi. Saya crop terus ini masih banyak sih, cuman belum saya ya lumayan kan berbesar masih dapat lah. Enggak begitu miss. Cuma jadi kelihatan pasirnya ini ternyata bulat-bulat kayak ini ya, kayak apa, kayak telur gitu. Itu sih. Kalau ini foto saya mungkin beda dengan Kak Mas. Di foto Tano. Foto batu ini Mas. Itu ya, yang ini yang di foto Tano. Ini yang saya suka. Iya. Nah, ini yang versi saya dari sama dengan Kak Marta. Cuman ini pohon yang satunya lagi yang di depannya Kak Marta. Ini yang di Mantar. Nah, ini yang yang tadi ada sapi itu tadi lah. Ini salah satunya. Kebetulan ada orang bawa kayu waktu itu. Dan kabutnya masih keren banget. Ini yang di air terjun air mual, airnya dikit banget, tapi alhamdulillah ini masih dapat air daripada yang pertama waktu kita sama teman-teman TEBA itu lebih sedikit ini. Nah ini yang sapi tadi yang Kak Marta itu, jadi kita sempat rebutan di sini nih untuk modal sapi waktu itu. Oke, kurang lebih itu dari saya sih. Saya belum banyak. Yang tadi yang sama dengan Kak Marta. Ya. Dari saya. Iya. Apalagi? Ya jadi
waktu 3 hari 2 malam itu sangat kurang kalau untuk mengeksplor Sumbawa Barat. Karena sepanjang pantai itu sebetulnya ada berapa pantai ya, Man? Banyak sekali pantainya. Dari kalau kita start dari awal ya, kalau kita susun agenda dari Pantai Pasir Putu Tanu kayak gitu, yang ada pohon galo yang pas kegiatan tur kayak gitu kan. Nah, dari situ kita langkah awalnya, baru kita geser ke pantai berikutnya kayak gitu. Tapi tidak cukup untuk mengeksplor dengan waktu yang singkat kayak gitu. Ya, jadi kebetulan PHW 2 kali ke sana. Kemarin yang pertama itu dengan ada Bidendari, ada Teh Eliana, ada Mas Julius Mario juga, dan teman-teman yang lain yang ada di sini. Yang waktu pertama itu kita ekspor di pelabuhan dekat pantai, dekat pelabuhan. Ya. Itu ya juga sama, kurang lebihnya hampir mirip gitu. Ada satu pohon galuh situ, katanya kalau orang di sana nyebutnya pohon galuh karena sendirian di tengah, di pinggir laut, dan itu pasti akan dapat background sunset baik gitu. Karena langitnya sama warna semburat merahnya itu akan kuat banget. Itu sih, saya sih nggak nyiapin, tapi Kak Marta tadi yang lebih banyak. Oke, itu dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya langsung, boleh tulis di chat atau gitu ya, Kak Marta ya? Ya. Atau bisa resen langsung nanti biar ngobrol langsung dengan Kak Marta ya. Jadi kedatangan kami yang kedua itu adalah karena waktu kita pertama itu, jadi ceritanya gini, ini agak flashback ya. Jadi dulu itu Mas Lukman kita suruh, kita ajak untuk menjadi pembicara di Fotografi From Home untuk bercerita tentang Sumbawa Barat. Terus di grup kita di PFA itu kita akhirnya ngobrol-ngobrol, yuk kita ke Sumbawa Barat, dan akhirnya tercetus kita untuk pergi ke Sumbawa Barat, membuat trip ke Sumbawa Barat. Dan alhamdulillah sekali waktu pertama itu kita diterima oleh Kepala Dinas Pariwisata Sumbawa Barat, dan kita dibuatkan acara makan malam di situ, terus akhirnya ramah tamah di situ. Dan entah kenapa setelah kita pulang ternyata kita masih diundang lagi untuk ke sana untuk mengeksplor lagi Sumbawa Barat. Ya, itu mungkin terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang sudah mengundang kami, dan semoga apa yang kita lakukan di PFA ini di Sumbawa Barat bermanfaat untuk Sumbawa Barat sih. Gitu. Harapan saya sih ini bisa jadi agenda tahunan, jadi mungkin next tahun depan ada lagi agenda jelajah Sumbawa Barat 2021. Itu Mas Lukman. Jadi ya dari teman-teman ngumpul di PFA ini akhirnya kita bisa berjalan-jalan ke Sumbawa Barat dan bertemu dengan teman-teman yang di PFA ini secara maya. Kita cuma ketemu secara maya, secara online, cara di Zoom, tapi kita dipertemukan di Sumbawa Barat waktu itu. Jadi saya ketemu Bidendari ya waktu itu langsung di sana, Teh Eliana juga bisa, dan teman-teman yang lain juga ketemunya di Sumbawa Barat juga. Gitu. Mungkin ada pertanyaan teman-teman. Moto fitting lensanya kena pasir gitu nggak apa-apa Om Andi? Moto fitting lensanya, oh nggak apa-apa Mas. Jadi Mas Vincent ya, itu depannya kebetulan masih ada GND-nya, jadi ya aman sih, nggak pengaruh. Pasirnya bukan pasir yang itu yang kayak kalau dilihat itu ada kaca-kacanya itu enggak, itu yang tadi yang kelihatan kayak blut-blut gitu ya. Nah, jadi lebih aman ya, nggak gores. Nanti kalau kena pasir jangan digosok aja sih. Yeah. Kita kadang kan suka pengen digosok gitu, mendingan di blow aja. Di das kalau. Itu Om Adit nanya kalau foto budaya banyak enggak? Nah, foto budaya kan tergantung juga sih. Nah, kita mencari referensinya dulu kayak gitu. Kita buka
referensi apa aja yang ada di Barat gitu, seperti tarian kayak gitu kan untuk hari penyambutan, terus bisa dikonsep ke teman-teman sanggar juga kayak gitu. Terus sama budaya berapan ayam, berapan kerbau juga itu di hari Sabtu dan hari Minggu. Masih banyak sih budaya-budaya di Jawa Barat, apalagi pas acara kawinan itu ada musik tradisional juga untuk penyambutan. Ada lomba kapal kertas. Oh, ada tari lumpur. Kalau tari lumpur ini kegiatannya tahunan dia. Itu pas festival Siwak. Insya Allah sih tahun 2021 akan ada kembali tarian lumpur. Iya, jadi Ada yang mau bertanya lagi? kemarin itu kita tidak bertemu dengan pas ada acara tarian budaya, jadi waktu kita 2 kali ke situ untuk budayanya kita cuma ketemu barapan ayam dan barapan kebu. Nah itu yang sangat ikonik lah kalau boleh saya bilang, karena kalau barapan ayam itu jarang, karena kan mungkin karena di Taliwang itu terkenal dengan ayam Taliwang, makanya ayamnya juga dibalapkan gitu ya, dikompetisikan ya. Dan itu kalau yang juara itu ayamnya jadi mahal ya. Nyaman. Iya, iya. Tapi terkabul juga makan ayam Taliwang juga kemarin sebelum kita berangkat ke air terjun. Ya, jadi memang ciri khas kulinernya sana adalah ayam Taliwang ya. Taliwang. Ini aku mau jawab dari pertanyaan Heru, bawa lensa apa? Aku kemarin bawa lensa 14-24 sama Z50, lensa kit 16 berapa gitu ya, lupa, 16-55 kalau nggak salah. Jadi sebenarnya tidak cukup karena ternyata banyak spot yang butuh lensa tele juga sih. Kemarin ngeliat Mas Andi kan ada bawa lensa tele juga. Emang ada beberapa destinasi butuh lensa tele, dan beberapa island itu emang akan lebih cantik kalau pakai drone. Jadi ya kalau punya drone ya memang sebaiknya dibawa sih. Iya. Matre bawa 2 doang saya. Jadi Man mungkin Itu di pasar matre. kalau kita buat destinasi lagi mungkin waktunya yang tepat berapa lama ya Man? 1 minggu. Sesuai dengan apa yang kita konsep kayak gitu, rencanakan untuk bisa ditampilkan budaya juga tarian di situ kayak gitu kan. Nah, kan dari awal pas kita buat acara tour yang pertama itu kan saya kepingin kayak gitu untuk ada penyambutan kayak gitu, penyambutan ke teman-teman kayak gitu. Tapi ya kita cancel aja kayak gitu. Tapi ini yang bisa saya perbuat untuk teman-teman kayak gitu. Nah, selanjutnya kemarin saya sempat ingin mengangkat tentang tarian juga kayak gitu, tapi masalah waktu yang belum kita tentukan kayak gitu. Ya, next untuk tahun depan aja kita angkat budaya juga sama destinasi yang belum kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Mas Andi. Tadi ada yang nanya tentang hotel itu, apakah salah satunya yang tadi yang di Hotel WW tadi, sebetulnya sih hotel-hotel itu banyak ya. Jadi hotel-hotel di pinggir pantai itu banyak, jadi kayak cottage atau itu ya, dan banyak kan malah yang memiliki adalah orang-orang dari luar gitu loh. Kalau yang kita menginap itu adalah dari Rusia ya. Terus ada lagi sampingnya itu, sampingnya yang di hotel yang kita tempati itu ada lagi yang punya orang Prancis gitu.
Orang Australia. Yang ke kita itu orang Australia ya? Ya, orang Australia. Jadi sebetulnya orang luar negeri itu lihat potensinya alamnya Sumbawa Barat itu, mereka lihat potensi untuk keindahan alamnya, jadi mereka mau berinvestasi di situ gitu. Dan itu saya lihat luar biasa sekali gitu, karena mereka membangun hotelnya, terus mau manage-nya sendiri, terus maksudnya mereka berani untuk berinvestasi di Sumbawa Barat gitu loh, karena yaitu keindahan alamnya juga luar biasa sekali, dan itu potensial untuk destinasi pariwisata sebetulnya. Gitu ya, Cik ya, Kak Mata. Nanya tuh. Sempat ketemu sama orang bulan terbaik apa? Ya. Bulan terbaik ke sana bulan apa? Kalau bulan terbaik untuk traveling di Sumbawa Barat ya Januari sama Februari. Nah, untuk mendapatkan negeri di atas awan kayak gitu. Ini kan tergantung juga kayak gitu. Apa yang ingin dieksplor kayak gitu. Kalau ingin negeri di atas awan ya pas saat hujan kayak gitu kan. Itu hujan seharian baru kita bisa naik ke perbukitan kayak gitu kan, itu sebagai tanda gitu kan. Terus kalau pingin laut biru itu pas saat musim kering, pas bulan April. Ya. Itu saja yang bisa saya bisa sampaikan, Kakak Marta. Iya. Terus ini ada yang nanya lagi, apa ya? Oh, kalau underwater gimana, Mas? 2 minggu lagi kayaknya bisa underwater. Bisa bertiga itu underwater. Sebetulnya yang kita pertama itu yang di trip kita yang pertama itu kita berencana untuk underwater waktu itu, Kak Mata. Cuman karena pertimbangan hal dan lainnya, kegiatan itu kita pending, kita hilangkan. Karena kan kalau underwater itu kan mungkin nggak semuanya underwater, jadi kita hilangkan waktu itu. Sebetulnya kalau saya lihat beberapa foto yang underwaternya di Sumbawa Barat sih keren-keren kayaknya. Itu patut dicoba sama Kak Marta itu bisa. Di Pulau Paserang itu surganya. Paserang? Iya, di Pulau Paserang itu surganya orang diving. Nah, Kakak Sung sama Eko VC kan diving di Paserang kemarin. Dia ada yang nanya manajemen memory card. Nah, aku kemarin sih nggak gitu bawa banyak juga memory card. Yang ribet memang karena kemarin aku bawa, basically ada 3 alat yang aku pakai. Jadi bawa Z7, bawa Z50, sama bawa handphone. Nah, itu yang ribet sebenarnya pakainya. Karena aku butuh handphone buat updating Instagram. Terus aku butuh Z7 buat motret yang benar, butuh Z50 buat vlog. Jadi 3 ini sebenarnya agak ribet sih. Dan kalau memori nggak terlalu banyak pakai, jadi saya cuma pakai memori yang besar aja. Terus putus lagi ya? Enggak. Nah, yang paling kemarin akhirnya dibantu sama Mas Lukman nge-vlog karena aku udah kepegang kebanyakan mainan. Nggak apa-apa sih, nanti saya tunggu video yang di YouTube-nya. Iya. Dan yang agak ribet kemarin karena ada beberapa video yang aku update buat di Instagram, karena emang tujuannya buat promosi Sumbawa kan. Jadi banyak follower yang memang ngikutin tripku gitu. Jadi kayak mereka emang pengen tahu langsung kayak gimana, dan mereka
suka banget buat engage dan buat kayak kasih apa ya, Mbak kesini dong, coba sini dong, terus apa kemana. Jadi itu menarik sih mereka ngikutin trip gitu. Jadi good combination sih antara sosial media sama apa travel ya. Jadi kayak orang bisa ngelihat ternyata Indonesia itu bagus dan memang worth it buat didatengin. Itu aja sih, apa lagi? iPhone 12 Max Pro, cocok nggak buat dibawa ke sana? Ladung. Sultan. Ketika mau beliin, Kak. Iya. Kalau Iya. Beliin. Oke, teman-teman yang mau nanya langsung boleh raise hand, enggak apa-apa, nanti saya open mic. Open mic ke Mas Ranar itu soalnya dia lagi di Oh ya, dia lagi di Bima dia. Iya. Tanya dulu Mas Ranar. Siapa tahu dia mana Ranar? Oh, Ranar tadi pakainya potret kok. Oke, Nar. Halo, Ci Marta, Mas Lukman, Mas Andi. Ya, Nar. Halo, Mas Ranar. Masih nih, mau ketemu Mas Lukman, jadinya nggak pulang-pulang. Ya, gimana? Nggak, kebetulan aku lagi di Sumbawa juga, tapi pas lagi dari Bima, soalnya emang udah lama banget pengen lihat pacuan kuda. Nah, kemarin hari Minggu itu ada pacuan kuda, cuma yang latihan, tapi latihannya latihan daerah gitu, jadi lumayan banyak. Nah, itu sih kemarin dikejar. Jadi nanti dari sini baru ke Sumbawa Barat. Oh, Iya. Jadi kita bawa trip juga. gitu. Nah, Lebih ke survei sih Mas Andi. Aku ngajakin, yuk temenin yuk, ada yang mau ikut bareng nggak? Kita kira ada beberapa temen yang ikut. Jalan-jalan jadinya. Ya, ternyata Sumbawa tuh keren banget sih. Jadi wajib juga nanti Mas Lukman kalau bikin dari Sumbawa Barat sampai Sumbawa Timur. Ya, sampai Bima ya. Sampai Bima ya. Sampai Bima itu juga lengkapnya. Jadi bikin tripnya 2 minggu lah Mas Andi. 2 minggu. Pulang. Lukman senang Lukman dikacani ya. Iya, kalau ada kakak Martanya senang gitu. Bikin 2 minggu baru puas ya Mas Lukman ya. Ya, baru. Iya, puas. Nah, informasi saya dari panitia kemarin Mas Ranar ya, untuk balapan kerbau itu kan latihan yang nggak aslinya sih, latihan hanya seremonial. Kan kemarin saya pingin konsep kayak gitu, saya udah hubungi panitianya gitu. Bagaimana kalau hanya 2 kerbau atau 3 kerbau kayak gitu, ini hanya bisa ditampilkan sebagai orang traveler, saya bilang kayak gitu kan. Halo, kedengaran? Dengar Lukman. Saya kepingin ada sesuatu yang bisa dibawa pulang ke kampungnya kayak gitu. Itu yang saya korbankan kayak gitu kan. Nah, apa aja yang saya sampaikan ke panitia itu hari Kamis katanya, karena jadwal balapan kerbau ini kan tiap minggu itu kan rolling. Dia wilayah di Sumbawa Besar kalau minggu besoknya. Soalnya minggu kemarin itu kan di Taliwang, dia rolling. Nah, dia di lain tempat kayak gitu. Nggak apa-apa, itu dilakukan nanti atur aja. Makanya siap. sih sebenarnya lebih seneng yang itu apa yang nggak konsep sebenarnya. Cuma nanti pokoknya kita atur, kita temu, terus mau kemana juga. Ayo, kebetulan aku balik itu kan masih jadi terdampar di sini Mas Andi. Jadi aku jalan dari tanggal
21 baru balik nanti 6 Januari nih. Biniku juga udah kok kamu nggak balik-balik. Berarti Mas Ranar tahun baru di Jawa Barat. Nah, tahun baru udah di sana berarti posisinya, Mas. Nanti kita ini kirim foto kita tahun baruan ke PFH. Wah, mantap. Iya. Nah, nanti kita beri podcast, kita kirimin foto Pak, kakaknya sama Mas aku nggak berani minum minuman keras, Mas. Cuma berani es teh manis aja. Jadi, pokoknya buat teman-teman PFH, next Sumbawa jadi destinasi yang keren banget. Nah, kalau aku belum explore ke Sumbawa Barat, jadi belum sampai ke sana. Nih lagi explore Sumbawa Timur. Di sini juga ketemu teman-teman yang baik. Ternyata orang sini tuh baik-baik gitu. Jadi dan itu teman-temannya Mas Lukman juga. Jadi timnya Mas Lukman juga kalau teman-teman explore Sumbawa bisa hubungin Mas Lukman. Ada timnya juga di Sumbawa Timur. Dan Sumbawa Timur yang aku rasain ini selama aku hunting sekitar 6-7 hari ini, itu destinasinya unik sih. Banyak spot landscape-nya juga nggak mainstream gitu. Kita bisa motret ladang garam dari atas gitu-gitu. Jadi wajib bolak-balik lagi sih. Kita juga ada beberapa, aku punya foto yang konsep kuda lagi mandi. Itu kayaknya cuma ada di daerah Sumbawa aja gitu, Sumbawa. Jadi kalau di Dompu katanya, saya belum tahu informasi detail juga, itu mandinya di sungai. Tapi kalau di Bima, teman-teman bisa dapat foto-foto kuda yang lagi dimandiin di laut when sunrise atau pas sunset. Jadi keren sih, bagus. Dan kebetulan aku juga lagi bawa underwater juga, pengen belajar sama Cimarta juga, model-model foto underwater, jadi bikin foto-foto setengah sih, gitu. Mungkin next nanti Mas Lukman kita juga ke Pulau Bungin juga, Mas. Aku pengen siap. suku Bajo di sana. Di sana asik kalau di Pulau Bungin karena kambing di sana kan bukan iya. di sana. Itu yang kita jual di Pulau Bungin. Karena di sana pepohonan nggak bisa tumbuh. Soalnya pulau yang di atas karang kayak gitu. Ya. Yang teman-teman PFH kayaknya udah punya OTW ke Sumbawa Barat. Oke. Nah, kemarin yang trip kita yang pertama itu teman-teman PFH juga ada yang langsung melanjutkan ke Bima ya. Dan iya, Bude kayaknya Bude juga tuh. Mbak Tari sama ya. Nah, monggo Mbak Tari bisa bercerita tentang trip kemarin, Bude. Ya, Bima ya. Sumba Barat. Ya kalau yang Sumba Barat kan udah diceritakan ya. Dan aku tuh masih terpersona waktu kita ke pasar itu. Ke pasar. Ke pasar tuh ya. Sarapan di situ. Terus heran dapat plecing 7.000 satu piring besar. Waduh, enak banget itu. Nanti makanannya udah ya. Pasar apa namanya itu, Man? Sedikit takut-takut juga. Apa? Pasar apa yang kita makan itu di dalam itu setelah dari Pasar Tanah Mira di Kaliwang. Pasar Kaliwang ya? Pasar Tanah Mira di Kaliwang. Iya. Enak banget. Terus waktu malam hari makan itu juga enak di restoran. Iya. Iya, yang itu ya. Nah, itu kita juga makan di situ sama Kak Marta waktu itu. Justru malah itu sama juga. ownernya waktu itu. Memang makanannya enak-enak, ikannya segar-segar ya udah ya. Iya, enak sekali. Ya, orang mana ya kemarin ya? Orang bule juga. Kalau di Bima waktu itu kita makan sarapannya makan bandeng. Iya, saya juga bolak-balik kapan di dekat bandara juga, Bude. Itu juga enak. Mungkin next Mas Andi bisa itu dibuat eksplor Tambora juga. Ya, siap, Nar. Nanti kita siapkan dulu, Nar. Tambora tuh keren, Mas Lukman juga. Pasti kita naik trip mau ke balik yang 5 destinasi super prioritas dulu di Labuan Bajo. Labuan Bajo ya. Nah, jadi juga informasi juga ke teman-teman kalau misalnya mau ke
Labuarjo itu ternyata saya juga baru tahu itu bisa dari Sape. Sape itu dari Bima tapi ujung barat. Nah dari situ kita bisa sewa laut juga, sewa kapal juga sampai ke Labuan Bajo dan explore Taman Nasional Komodo. Itu ada beberapa destinasi yang sekarang sih udah banyak orang kalau explore Taman Nasional Komodo tuh ada mampir ke area Sape Bima itu. Saya Itu, sudah pernah. Ibu deh. Tahun 2000 berapa ya? 2008. Waktu terjadi krisis ekonomi yang pertama itu tahun 2000 berapa ya? 98. Oh 2008. 2008 ya. Ya, jadi saya sebelumnya itu saya pernah ke sana. Saya belum motret kok ya waktu itu. Saya naik speedboat karena harus balik Jakarta dari Labuan Bajo. Jadi saya naik speedboat ke Sape untuk ambil pesawat ke Jakarta karena ada proyek yang. Nah itu saya belum ada bandara Labuan Bajo 5 jam dari Labuan Bajo. Yang lucunya itu ada waktu hampir sampai Sape itu kan mestinya saya dijemput untuk mengantarkan saya ke sendiri itu saya ke Bima. Nah, waktu itu saya lihat ada bukit gitu, di bukit ada bus itu yang jemput saya, ya ada mobil lain. Tapi ternyata memang saya itu sendirian jemput dan bus yang isi kapasitasnya 30 orang. Jadi saya naik bus sendirian dari SP ke Bima. Tapi waktu itu masih banyak ini ya, pagi hari itu pasar-pasar yang di pinggir jalan itu sangat menarik. Ya, sangat menarik. Oke, terima kasih Bude. Ya. Kak Marta ada yang mau diceritakan lagi Kak Marta? Udah sih. Karena kemarin kita waktu 3 hari itu kurang sekali ya Kak Marta ya ternyata ya. Masih kurang sih. Masih banyak kayaknya yang masih banyak yang belum dieksplor ya. Dan sebetulnya sepanjang perjalanan suku Bajo ke itu Pulau Bungin nanti kalau ke Sumbawa lagi. Ya pengen sih masih apalagi kalau dapat message dari teman-teman di Instagram tuh kayak Mbak mesti ke sini terus kayak aku tanya Mas Lukman tuh nggak cukup waktunya mesti tambah banyak banget kayak. Kemudian juga guanya ya, katanya guanya itu juga bagus banget. Ya, Mas Iman, guanya. Iya. Gua Bude. Enggak ke gua kita kemarin. Enggak ke gua kita kemarin. Enggak ke gua karena waktunya juga kurang waktu. Padahal kita iya. Mungkin hari kemarin. Kegiatan selanjutnya mungkin kita khusus gunung sama air terjun kayak gitu kan kita agendakan. Kalau explore pinggir pantai mungkin cukup kayak gitu. Mungkin fokusnya ke gua sama air terjun. Masih banyak air terjun yang kita harus explore juga. Iya, keren-keren sih pasti. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman di kolom chat. Nggak ada foto kuliner nih Kak katanya. Nggak ada foto kuliner deh. Ada foto kuliner. Iya, karena nggak sempat foto kuliner. Udah lapar semua bawaannya. Ada foto kuliner by handphone ya. Ada di story-nya Marta makanan khas Sumbawa dari Singang, Cepat juga ayam bakar Kaliwang, terus sama Palupo. Ya kalau mau lihat di story-nya Kak Marta itu ada 3 highlight tentang Sumbawa Barat ya. Jadi banyak itu, banyak banget sampai 3 highlight ya. Untuk story-nya Sumbawa Barat.
Kak Marta, ada yang mau cerita lagi Kak Marta? Itu aja sih dari aku. Oke, ini kayaknya udah ada pertanyaan ini. Mas Lukman, ada yang mau disampaikan lagi? Oh, cukup aja sih Mas Andi. Saya ngucapin terima kasih kepada teman David Hukum udah mau membantu pemerintah Sumbawa Barat ini untuk mengeksplor kayak gitu. Nah, kegiatan yang seperti ini kan belum pernah dilaksanakan kayak gitu. Nah, makanya saya kepikiran untuk bagaimana bisa berinovasi gitu kan, apa yang bisa diperbuat untuk daerah ini. Saya sebagai putra daerah ini ya kepingin greget sekali kayak gitu, greget untuk membantu. Kalau kita itu siapa lagi gitu untuk bisa mempromosikan gitu. Itu saja sih dari saya. Oke, mungkin kita closing statement ya dari Kak Marta mungkin, Kak. Oh ya, ya yang pasti alam Indonesia masih banyak banget yang dan yang wajib dijelajah dan wajib dipromosi sih. Jadi mudah-mudahan fotografi bisa jadi bukan cuma sekedar hobi aja, tapi juga bisa membawa misi itu gitu ya. Maksudnya membawa misi untuk mempromosikan terhadap ya turis lokal maupun internasional. Jadi memang yang nggak harusnya hanya dinikmati di lokal aja, tapi juga harus dinikmati oleh semua orang sih intinya. Mudah-mudahan apa yang kita foto, apa yang kita buat, hasil karya kita tuh juga bisa bermanfaat gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih teman-teman. Ini karena memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin akan saya akhiri untuk kelas malam ini. Dan ini boleh dibilang kelas kita yang terakhir untuk di tahun 2020, dan nanti kita akan di tahun 2021 akan membuat lagi dengan mungkin konsep lebih baru lagi dan lebih refresh lagi, karena kemarin banyak masukan yang untuk kegiatan webinar ini ya. Jadi terima kasih sekali teman-teman yang sudah join dan bergabung baik di grup WA-nya Fotografi From Home dan di Telegram-nya Fotografi From Home. Semoga apa yang kita lakukan dan laksanakan pada saat pandemi ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jadi dari sinilah kita bertemu dan dari sini kita berbagi, dan dari sini kita bisa bertukar pengalaman dan ilmu ya. Dan juga ini menjadi manfaat bagi kita semua. Oke, saya akhiri, tetap jaga kesehatan dan mungkin stay at home ya, karena mungkin kondisinya masih belum begitu berdamai dengan kita. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Marta, Bu Dindari, Mas Lukman, Mas Rana, dan teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah pada kabur ini. Ya, cerita Man. Cerita. Terus tadi yang Mas Panam cerita tentang Labuan Bajo itu kan, dari Pelabuhan Sapi itu kan dia 1 hari kapalnya Mas. Dari Pelabuhan Sapi, Mas Anio juga itu sahabat saya yang bisa menceritakan juga kalau mau berbagi cerita tentang Pelabuhan Sapi. Dulu saya pernah diajak sama teman fotografer juga, Mas Noven Lawata, untuk hunting sunrise di Pelabuhan Sapi. Siap. Kemarin udah ke Pantai Lariti sih untuk sunrise. Itu sampingnya Pelabuhan Sapi, Mas. Terus aku nyebrang ke Bajo Pulau. Nah, di Bajo Pulau tuh aku bikin foto underwater.
Keren sih. Mantap Mas ya. Oke, nanti kita ketemu apa? Iya. Lusa lah ya. Sekarang tanggal berapa sih? 28. Juga tanggal 30, 31 nanti aku ini. Oke, kita kabar-kabaran. Halo Ya, sabar. Rana. Iya, iya. Halo. Tanya Wes, yang baru masih di mana sekarang nih? masih di Bima. Nggak balik-balik. Perasaan dia tuh. Perasaan. Terdampar. Damparnya. Belum dapat foto kuda ini sebagus apa Bude, makanya berhenti dulu. Nah, yang bagus tuh tari. Sama Mbak Tari ya. Tari. Bagus. Udah bagus. Ya. Ada Bude, halo. Halo, aku dari tadi. Oke, ya udah pamit ya, ini pesan biasa ngangon anak nih liburan. Iya, aku juga pamit nih. Seharian ngangon kuda. Ngangon itu Air. Oke, Mas Lukman. Nanti kita ketemu ya, Mas Andi. Thank you. Udah sehat ya. Sharingnya Yes, semua. Oke, Mas Banar. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru, selamat tahun baru. Ini Terima kasih Bu Teh. 2020 kayaknya di Zoom-nya. Belum terakhir ya. Yang terakhir di tahun 2020. Oke. Oke. Nah, selamat tidur, selamat istirahat. Izin pamit sampai 2021 semuanya. Oke, terima kasih. Halo Mas Anton, apa kabar? Baik, Mas. Halo, Mas Andi. Ya, Mas. Besok berangkat ya? Besok, iya berangkat siang, Mas. Saya sorry ya, nggak bisa ikut ya. Gak apa-apa, Mas. Yang penting programnya nyampe. Ya, fokus di 5 destinasi aja nanti. Ya, itu tak masukin. Karena saya tadi ada tamu juga yang dari Aceh, keliling dia dari Aceh ke Lombok, tadi ketemu. Cerita pengalaman dari perjalanan juga menarik tuh di Sumatera tuh. Ya, nanti kita bahas lah. Ya. Mas Anton. Oke, Jaga kesehatan semua ya. saya akhiri sampai di sini. Terima kasih selamat kesehatan dan jaga apa protokol kesehatan di rumah mungkin dan tahun baru kayaknya lebih baik dari ini. Oke, terima kasih, selamat malam.